berhukum dengan babi. Oke, jadi secara umum, ada 2 tahapan penting nanti yang harus Anda perhatikan betul ya. Jadi ini pemeriksaan klinis pada hewan ya. Nah perhatikan sebetulnya, jadi, eee, dalam proses pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis itu tidak ada yang menggantikan ya, selain kita melakukan pemeriksaan itu sendiri. Tidak bisa diganti dengan video misalkan jarak jauh ya. Ya walaupun itu sekarang memungkinkan. Jadi konsep telemedicine apa itu sudah mulai memungkinkan untuk kita bisa konsultasi jarak jauh. Tapi sebetulnya itu tidak memungkinkan karena tidak akan bisa melihat dengan benar kalibrasi warna, kita bisa palpasi, itu tidak bisa diwakili dengan video sebetulnya, ya. Oleh sebab itu tidak ada penggantinya ya, yang bisa menggantikan pemeriksaan klinis tadi itu. Nah perhatikan dari aspek itu, ada hal-hal yang harus Anda lakukan dengan cermat supaya tidak hilang atau tidak ada data yang tidak Anda dapatkan. Kelalen, kelupaan maksudnya begitu tujuannya. Oleh sebab itu, saya akan mengantarkan Anda untuk belajar memeriksa pada hewan besar. Itu kami, mencoba untuk melakukan pendekatan dari tail to head, ya perhatikan. From tail to head, dari ekor menuju kepala, caranya meriksa begitu nanti. Ini yang kemudian saya bedakan, kita bedakan dengan kebiasaan untuk memeriksa hewan kecil. Hewan kecil itu from head to tail. Dari kepala dulu nanti baru sampai menuju ke ekor, gitu ya. Kenapa demikian? Ada banyak perbedaan secara fisiologi dari hewan, perbedaan antara 2 hewan tadi itu, yang small animal and large animal ya. Nah kita bicarakan itu, sehingga dengan itu nanti tidak ada yang ketinggalan untuk Anda periksa. Nah kalau ketinggalan, kalau itu penting betul, ini akan jadi masalah pada saat Anda mengambil keputusan atau kesimpulan untuk, menegakkan diagnosanya, oke. Jadi ada dua pemeriksaan, jadi ada informasi dasar umum, ada yang nanti yang khusus. Jadi umum itu terbagi dari beberapa tahapan sebelum Anda melakukan pemeriksaan itu sendiri. Nah biasanya dari sisi observasional. Observasional itu melihat dari jauh, ya. Jadi baik itu posturnya, baik itu caranya dia bernapas, kurus apa gemuk itu tidak perlu kita pegang, Anda sudah bisa melihat, mengevaluasinya dari kejauhan. Kemudian tahapan berikutnya nanti baru kita lakukan pemeriksaan yang lebih detail dengan melakukan banyak hal, baik itu palpasi, perkusi dan auskultasi nanti di situ. Oke. Nah ini pemeriksaan klinisnya ya. Dari hal-hal itu yang kita perlukan data pasien harus kita tahu betul. Sejarah anamnesis ini harus kita juga tahu, nanti bisa ditanyakan melalui klien atau peternaknya kalau hewan, atau pemiliknya tadi, atau perawat hewannya, udah itu mungkin perawat hewannya ya. Dan tidak bisa lain kecuali kita juga memeriksa lingkungannya, kandangnya, lantai kandangnya, tempat makannya, dan banyak hal di situ. Ya, karena tadi tuh seringkali nanti penyakit itu berulang lagi karena faktor lingkungan ini. Ya dia dari food rot misal kita terapi nanti balik lagi begitu karena lingkungannya tidak ditata betul. Kemudian kita, detail dengan inspeksi observasi dan kemudian kita periksa eee, bagian-bagian tubuhnya tadi itu secara detail ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan melakukan differential diagnosisnya manakala diperlukan ya tahapan berikutnya sampai kita lakukan diagnosa dan terapi kemudian edukasi pada pemilik ya. Inspeksi, jadi kita masih melakukan pemeriksaan dari kejauhan, belum kita periksa detail ya. Itu butuh cahaya yang cukup, butuh ruang yang cukup, jaga jarak ya, tidak perlu menyentuh, perhatikan bila mana mungkin pada saat hewan itu istirahat, tidak habis dia bekerja, habis lari-lari, habis exercise macam-macam tadi itu. Tujuannya apa? Ya melihat perubahan-perubahan secara patologik tadi itu. Kalau dia habis lari-lari sangat mungkin nanti nafasnya ya kenceng, ya respirasinya meningkat, ya. Kalau nanti diperiksa ya pulsnya juga ini karena hanya dia aktivitas tubuhnya meningkat, ya. Tapi kalau pada saat dia tenang, nanti kemudian respirasinya meningkat atau pulsnya meningkat berarti ada masalah, patologis maksudnya, sakit memang gitu ya. Atau suhunya tinggi misalkan begitu, juga demikian sama ya. Oke, apa yang diperhatikan sekarang? Kondisi umum ya. Jadi, behavior setelah itu kemudian ekspresi wajah nanti bisa Anda lihat maksudnya apa.
Mata bisa dicermati, body condition, scoring biasanya nanti begitu ya, kurus, gemuk, sedang, dan macam-macam tadi itu. Kemudian, rambut dan kulitnya, gerakan napas, ya kemudian abdomen dilihat tadi besar membesar apa mengecil, ada benjolan di bagian tubuh tertentu nanti bisa dilihat, seperti pada saat kuliah tadi ya. Kemudian postur dan cara berdiri dan caranya berjalan. Jadi ini aspek, inspeksi atau, observasional tadi itu. Tampilan umum kita bisa lihat ya. Perhatikan dari beberapa sisi pun demikian sama. Jadi perhatikan di muskulus, pertulangan, tulang-tulang tubuhnya tadi itu harusnya dia, simetris. Baik itu bentuknya, ukurannya, ya, dari sisi kiri dan kanan pun demikian sama, tidak ada bagian yang menonjol dan aneh begitu ya. Secara konformasi bentuk tubuh secara umum normal gitu ya. Maksudnya punggung ya harus lurus gitu, jadi tidak bengkok, tidak melengkung, ventrofleksi gitu atau namanya cekung begitu, atau arching back dia membungkuk, jadi ini postur yang normal. Atau kakinya juga demikian sama, harusnya lurus ya, merapat begitu, tidak mengangkang abduksi gitu. Nanti akan ada ciri-ciri khusus nanti ya istilahnya. Show horse itu biasanya nanti tadi itu, kaki itu akan mengangkang ke depan, mengangkang ke belakang istilahnya, jadi show horse nanti. Nah, ini harus Anda bisa cermati baik dilihat dari sisi kiri atau kanan ataupun, belakang juga demikian sama gitu ya. Nah, ini sama saja. Jadi coba dilihat adakah perubahan-perubahan dari yang normal. Mesti tahu yang normal dulu, kalau Anda belum tahu yang normal nanti akan sulit untuk bisa tahu yang abnormal. Mesti belajar yang normal dulu, ya. Jadi bentuk tubuh normal, kaki normal, tubuh yang secara umum bisa normal, jadi demikian sama ya, dari kiri, kanan, belakang. Mungkin kepala juga bisa diamati sepintas, nanti ada leleran di bagian hidung, basah apa kering cuping hidungnya, matanya ada leleran apa tidak, ada kekeruhan di bola mata apa tidak, banyak hal. Pupil brain-nya bengkak apa tidak, dan seterusnya ya. Jadi itu harus diamati gitu ya. Oke, dari kejauhan Anda juga bisa lihat bagaimana caranya dia, berdiri misalkan begitu, ya, kakinya ngangkat dan seterusnya, punggungnya seperti apa dan seterusnya begitu ya. Kemudian, perhatikan temperamennya, ya. Beberapa kondisi kalau dia sakit itu bisa saja dia lethargic, ya, makin diem maksudnya begitu. Bahkan stupor, stupor itu butuh rangsangan yang sangat tinggi sebelum dia bereaksi, atau bahkan koma. Ya, komatus itu nanti Anda bisa bedakan, dia sudah terlentang geletak, mata terpejam, mungkin napas masih jalan. Tapi kalau Anda sentuh di bagian sudut mata dalam ya, di kantus medial, sudut mata yang bagian dalam itu Anda sentuh, ndak ada respon apapun berarti koma. Sudah sampai ke tahap itu ya, dari kesadarannya, ya. Kalau Anda masih sentuh dia masih seperti berkedip, meskipun dia ngeledak telentang begitu, masih stupor, masih belum koma. Kalau udah koma berarti sistem saraf pusatnya sudah terganggu. Kalau stupor masih belum ya tahapannya. Atau nanti temperamennya bisa meningkat. Ya, jadi kalau itu menurun terus bisa meningkat, dia agresif bisa begitu. Karena nggak nyaman tuh dia seringkali akan bisa berubah menjadi agresif. Ya kemudian suara, ekspresi wajah Anda bisa lihat tadi itu, apa normal apa tidak. Kemudian coba dilihat tingkah laku makan. Anda bisa amati caranya dia mengambil makanan, caranya dia mengunyah, cara dia semacam itu. Jadi apakah punggungnya, apa namanya, lehernya, rasnya apa, gimana caranya, apa dia besar, dia menelan itu ada beban, arah ditelan misalkan begitu, ya kepalanya mungkin di atas tinggi-tinggi atau kepalanya maju mundur, entar seterusnya nanti ya. Jadi ini tingkah laku ingesti yang harus Anda, eee, cermati, perhatikan. Kemudian tingkah laku urinasi juga demikian sama, ya. Jadi urinasi itu biasanya nanti akan lancar, nanti beda dengan yang pulsatil. Pulsatil itu yang ngejrut 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 begitu. Jadi sedikit-sedikit tapi beberapa kali gitu. Ini berbeda lagi nanti, sehingga harus diamati betul. Jadi normalnya dia kencang ya keluar sret begitu terus begitu. Kalau dia keluar 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 begitu sedikit ngejrut 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 itu pulsatil urinasi. Nah berbeda lagi nanti, ya atau dia seperti hujan nggak lama keluar, kemudian baru keluar sedikit gitu. Itu pun, perbedaan tingkah laku caranya ya. Bisa dilihat kemudian
urinnya. Apakah urinnya kemerahan, apa bening, apa berbusa, barangkali seperti itu bisa dilihat juga nanti. Defekasi juga demikian sama, ya. Apakah dia diare kelihatan puasa sekali di bagian perineum, sekitar pantat itu, ekor dan seterusnya, atau dia kesulitan defekasi, merja, terus tapi tidak ada keluar fesesnya, terusnya nanti banyak, model-model atau perubahan, perilaku atau tingkah laku defekasi ya. Matanya bisa diamati, jadi baik itu posisinya, adanya discharge, membrana nititan juga demikian sama. Normalnya membrana nititan itu tidak kelihatan, ya, menuju ke sudut mata yang paling dalam di situ. Tapi dia bisa muncul pada beberapa penyakit yang khas, di situ. Misalkan pada tetanus itu nanti akan muncul, membrana nititannya akan keluar separuh kira-kira. Itu jelas betul. Jadi patologik, apa yang patognomonis pada kuda terutama nanti ya. Jadi kalau Anda menemukan kuda dalam posisi show horse mengejang begitu, kemudian ya kepalanya terjulur, kemudian membrana nictitanya keluar separuh dari mata tadi itu, ini hampir dipastikan dia mengalami tetanus. Tinggal beberapa kepastian, klinis tertentu nanti. Nah, ini harus dipastikan dengan melihat perubahan-perubahan pada mata. Body condition. Nah, body condition nanti akan kita ajari yang paling gampang untuk menentukan body condition scoring, karena ini penting, terutama nanti pada beberapa, eee, kondisi sapi perah terutama, ya, di tahapan-tahapan tertentu dari tahapan hidupnya tadi itu harus betul-betul tertata body condition-nya. Kalau tidak, maka kemudian dia akan jadi masalah. Nah, karena nanti ada hubungannya dengan kualitas kesehatan secara umum sebetulnya, tapi ada hubungannya dengan diet, manajemen produksi, macam-macam tadi itu berhubungan dengan itu nanti. Sehingga dia tidak boleh terlalu gemuk misalkan pada akhir kebuntingan. Nah, terlalu gemuk itu berapa scoring-nya tadi itu. Karena apa? Kalau terlalu gemuk di akhir kebuntingan dia akan mengalami banyak masalah-masalah penyakit metabolik nanti pada fase, periparturian setelah partus tadi itu. Sampai kira-kira 60 hari menjelang dia breed, menjelang kawin lagi, ya. Itu kalau terjadi problem-problem di situ umumnya ya berangkat dari kondisi body condition yang tidak ditata betul, terutama di akhir kebuntingan, ya. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan beberapa tahapan harus dipahami kapan, berapa, body condition-nya misalkan pada saat dia awal laktasi, kemudian pada saat laktasi, pada akhir laktasi dan seterusnya nanti itu kalau dia terlalu gemuk di awal misalkan, ini nanti kawin juga tidak jadi-jadi. Karena terlalu gemuk itu akan menghambat atau menutup, menghalangi, sel telur tadi itu, menuju ke infundibulum ya, yang nanti kalau masuk infundibulum, masuk tuba fallopian nanti akan ketemu dengan sperma. Jadi kalau dia tidak bisa masuk karena terhalang oleh lemak, ya tidak akan pernah bisa bunting, ya. Berapapun kali nanti di IB ya, eee, telurnya tidak pernah masuk ke saluran, genitalia tadi itu sehingga tidak bisa ketemu dengan sperma. Jadi akhirnya tidak bunting-bunting meskipun normal buntingnya, estrusnya tadi dan segala macam. Nah, perhatikan pada yang berbulu tebal. Ya, pada sapi hampir sebagian besar bulunya pendek, mudah untuk dilihat perubahan-perubahan dari kulit dan daging, lemak, dan tulang-tulang di bawahnya tadi. Tapi pada yang berbulu tebal ini perlu dipastikan, maksudnya perlu dipalpasi. Sebab dengan visual saja tidak bisa, ya. Kita tidak bisa melihat secara mudah kalau dia tertutup rambut. Seperti, kambing itu banyak beberapa kambing itu yang berambut tebal gitu ya. Sehingga harus kita palpasi supaya tahu betul apakah ada timbunan muskulus dan lemak ya di antara tulang-tulang tadi itu. Kalau enggak nanti ketutup dengan rambut kita pikir dia gemuk ternyata tinggal tulang dan kulit saja nanti jadi masalah nanti. Sehingga perlu, konfirmasi dengan palpasi itu. Oke, gerakan nafas juga demikian sama. Jadi perhatikan rate atau frekuensi laju nafas ya. Ini akan dipengaruhi oleh suhu, BCS, exercise, excitement, macam-macam tadi dipengaruhi. Sehingga makanya perhatikan pada saat Anda melakukan pemeriksaan tadi sebaiknya dia pada kondisi istirahat, ya. Kalau dia habis lari-lari ya nanti laju nafasnya cepat gitu ya, meningkat gitu. Ya, jadi kemudian perhatikan iramanya. Harusnya ritmis gitu ya. Jadi iramanya, tanpa effort, tanpa usaha yang berat dia untuk bernapas itu sudah kembang kempisnya itu akan berjalan dengan, baik gitu ya, smooth gitu ya, jadi kembang. Ada kalanya seperti seperti tersengal-sengal misalkan, bisa saja begitu nanti.
Nah, kedalamannya juga demikian sama, sehingga ini harus cukup dalam, tapi tidak sangat dalam yang akhirnya lama dia membuang nafas, atau sangat dangkal yang akhirnya dia sangat cepat membuang nafas. Ya, tarik buang nafas tadi itu sangat cepat, dangkal, shallow ya. Kemudian tipenya perhatikan, apakah itu toraks atau abdominal atau kombinasi dari itu. Ya. Kemudian perhatikan adakah gerakan-gerakan yang simetris atau asimetris dari situ nanti, ya. Khususnya di rongga toraks nanti sana. Abdomen juga demikian sama ya. Perhatikan bisa dilihat dari sisi belakang nanti normalnya seperti apa, kemudian ada timbunan atau distensi bagian abdomen itu di bagian tertentu nanti juga akan mengarahkan kepada indikasi penyakit tertentu sebagaimana yang di kuliah tadi itu pagi, ya. Ya bisa berkurang, bisa bertambah bentuknya, ukurannya juga demikian sama, bisa unilateral, bisa bilateral kiri kanan. Kemudian Anda bisa periksa, eee, timpani, pingnya, abdominal ping, perhatikan lokasinya di mana. Ya karena Anda harus asosiasikan posisi itu dengan, topografi anatomi dari, rongga abdomen gitu ya. Di bagian mana itu usus, besarnya, di bagian mana sekumnya, di bagian mana rumennya, di bagian mana, usus halus dan seterusnya tadi itu mesti tahu ya. Sehingga kita akan bisa mengira-ngira apa sebetulnya yang terjadi di situ. Baik itu ukurannya, intensitasnya, dan persistensinya, artinya menutup di situ apa enggak, bisa pindah-pindah apa tidak ya, dari, ping yang kita periksa tadi. Ping itu umumnya kan gas yang tertimbun di satu rongga gitu ya. Oke, ini contoh saja misalkan, pada kondisi yang dia saya share sound-nya ini, pada dia left displace abomasum itu harusnya di sisi yang sana, kanan. Kita sedang kalau lihat gambar ini sedang berada di sisi kiri, tubuh si sapi ya. Nah, karena satu sebab abomasum yang di sisi kanan sana dan bawah ya, jadi itu bergeser ke sisi kiri di sini. Nah, kemudian dia terjepit dan menimbulkan timbunan gas di bagian itu. Nah, kita bisa periksa seberapa besar timbunan gas yang terperangkap di abomasum ya. Kita bisa cek, bisa di skala pandai, bisa. Nah, nanti di saat praktikum LDE nanti bisa dilihat. Ini harusnya nge-link ke satu video yang sama sebetulnya. Jadi kan kita bisa kombinasi antara, stetoskop auskultasi dengan perkusi. Sehingga dengan ketukan di bagian perutnya tadi itu kita akan bedakan antara yang timpanik atau yang dullness, yang tidak timpanik, yang ada gasnya dan tidak ada gasnya. Sehingga dengan demikian kita akan bisa menduga seberapa besar timbunan gas yang ada di, abdomennya tadi itu, ya. Dengan mengetuk-ngetukkan jari, perkusi tadi itu, kombinasi yang Anda dengarkan dengan, stetoskop auskultasi tadi itu. Sehingga akan ketahuan seberapa luas kira-kira timbunan gas di kantong itu tadi, ya. Nah, kemudian nanti ditindaklanjuti dengan cara yang lain. Oke. Suara ping tadi itu bisa berupa gas ataupun cairan atau kombinasi dari itu, ya. Ada splas gitu ya. Nah, coba, viskus atau kantong tadi itu bisa ditekan, bisa seperti teknik balon. Jadi didorong, ditinju begitu, digoyang-goyang. Anda akan merasakan itu adanya gas ataupun dengan cairan ya, kombinasi dengan cairan atau gas saja jadi murni. Jadi nanti bisa pastikan dengan cara itu. Kemudian postur, perhatikan cara berdiri atau postur. Jadi mungkin ini arching back. Jadi punggung itu melengkung, membungkuk begitu. Atau show horse, jadi kakinya terentang ke depan, ke belakang. Atau dia rebah sternal misalkan. Kemudian dia kaki sebelahnya diangkat, misalkan geser ke sisi kiri, misalkan begitu. Bordes kaki yang, itu artinya kaki kanan ya sakit atau diangkat, macam-macam. Kepala diekstensikan, dia menjulur ke depan, sampai mulutnya mungkin dibuka dan seterusnya. Itu semacam ya perubahan-perubahan postur itu bisa dilihat ya pas belum periksa ya. Leher ditekan, kaki jadi melebar gitu ya. Jadi ngangkang, bahasa Jawanya ngangkang. Jadi kabel gitu. Jadi itu macam-macam. Kemudian bisa cek dengan cara berjalannya, normalitas nanti Anda untuk lemnas scoring, ya satu tahapan belajar tentang
dari caranya dia berjalan saja akan Anda tahu nanti ini derajatnya ringan, sedang, atau berat dan seterusnya ya. Kemudian Anda bisa cek nanti dengan pemeriksaan muskuloskeletal ataupun sistem saraf terkait dengan itu. Nah, kita masuk ke prosedur pemeriksaan klinisnya, kita periksa sekarang. Memang yang saya sampaikan ini dari from tail to head, memang sebaiknya begitu, pada hewan besar ya, terutama ini kita lihat di sapi gitu ya. Jadi yang paling penting sebelum itu nanti bisa dilihat di petunjuk praktikum yang ada di sana ya. Kemudian, perhatikan pada saat Anda akan melakukan pemeriksaan tadi itu yang paling penting dari itu adalah restrain ya. Ca Belajar melakukan restrain yang baik dan benar, karena dengan itu nanti Anda bisa melakukan pemeriksaan dan melakukan terapi dengan baik. Tanpa itu nggak bisa, sulit. Hewan akan berontak, kemudian Anda akan kesulitan untuk memeriksa, apalagi mengobati, ya. Jadi yang penting belajar melakukan restrain dan handling dan restrain, terutama restrain tadi. Nah, ini mulai sebelum megang hewan, kemudian mau berdasarkan regio atau sistem. Saya, sebaiknya sarankan ya regio, tidak sistem. Kalau sistem nanti Anda bingung. Sistem sirkulasi, sistem pencernaan, nanti kan regio saja, bagian perut, bagian dada itu kan. Di bagian kepala misalkan begitu ya regio saja, bukan sistem ya. Kemudian lakukan pemeriksaan secara konsisten untuk Anda sendiri. Jadi kalau saya sarankan ya dari belakang ke kiri, ke depan sampai akhirnya begitu sampai di bagian leher. Kemudian kembali ke sisi satunya dari belakang kanan sampai ke sisi leher, kemudian leher, kepala, kemudian diperiksa sendiri. Ini pasti ndak akan ada bagian-bagian yang Anda lupa untuk periksa gitu ya. Karena kalau begitu lupa satu bagian dan kemudian itu sebetulnya menjadi kata kata kunci dari data yang harus Anda kumpulkan untuk bisa dianalisa, ini kemudian bisa saja nanti diagnosanya keliru karena, tidak ada data ini. Nah itu jadi. Jadi untuk menghindari itu ya sebaiknya ada konsistensi pemeriksaan. Dari ekor ya kemudian ke kiri, kemudian ke depan sampai kaki depan gitu. Yang sisi kanan juga demikian sama dari ekor sampai kaki depan kemudian kepala dan leher bisa diperiksa, ya. Oke, yang lain ya pisahkan hewan. Jadi kalau dia bergerombol banyak, ya pisahkan untuk bisa diperiksa secara intensif nanti sendiri-sendiri. Oke, jadi ini langkah untuk melakukan pemeriksaan, ya restrain dengan baik. Kemudian dari sisi belakang Anda bisa lakukan banyak, eee, apa namanya, hal untuk Anda bisa lakukan, gitu ya. Jadi satu bisa memeriksa tonus ekor, Anda bisa pegangi ekor, itu dia akan Anda akan tahu nanti bahwa dia ada tahanan ya, resistensi untuk ekornya tadi itu dipegang. Jadi nahan mesti, kaku gitu ya. Nah itu normal. Jadi kalau ini sampai lunglai begitu berarti ada masalah gitu ya. Refleks perineum juga Anda bisa periksa nanti dengan memegang atau sekitar dari pangkal ekor ataupun sekitar anus ya. Itu juga bisa diperiksa untuk ada lihat adanya tonus apa tidak. Kemudian Anda bisa periksa temperatur rektal, bisa periksa pulsus di bagian ekor tadi itu, dan lain-lain di bagian belakang ini, saat saat Anda berada di posisi belakang itu ya. Termasuk membran mukosa vagina, ambil sampel urin atau Anda gosok-gosok supaya dia keluar urinnya, kemudian Anda tampung dan seterusnya. Nanti ini sementara masih di posisi belakang, Anda juga langsung bisa amati perubahan, distensi abdomen, kira-kira begitu ya, di sisi belakang. Oke, ya termasuk Anda bisa periksa palpasi di sekitar, ambing ya untuk cek, eee, apa namanya, adanya perubahan-perubahan konsistensi misalkan di bagian sekitar ambing, adanya benjolan, keras, bengkak, dan macam-macam tadi itu bisa dipalpasi deh pada saat Anda berada di belakang, tubuh si hewan. Oke, kemudian, di sisi kiri, ini kebetulan dari depan dulu, harusnya dari belakang ya. Jadi, dari sisi kiri itu Anda coba cek kakinya. Jadi Anda bisa mungkin periksa hidrasi kulit ya, cek vena jugularis, kemudian terakhir dan macam-macam tadi itu ada pembengkakan, ada macam-macam. Ya vena hidrasi kulit Anda bisa bisa tarik kulitnya, kemudian Anda lepas, normalnya turgor kulit tadi itu sebetulnya. Normalnya ya tidak lebih dari 2 detik. Tapi ini sebetulnya hanya, memeriksa elastisitas kulit sebetulnya hidrasi kulit tadi itu, dengan turgor kulit itu. Tidak mutlak bahwa dia, kekurangan atau, Anda memeriksa, keberadaan air pada kulitnya. Karena elastisitas kulit dengan Anda memeriksa turgor kulit tadi,
itu dipengaruhi oleh banyak hal. Tidak hanya kadar airnya saja, tapi juga di situ ada lemak, kemudian ada elastin, dan ada kolagen. Ya, makin tua, hal-hal itu makin tidak ada, makin berkurang, kulitnya makin tidak elastis. Atau dia kurus, lemaknya juga tidak ada, juga kurang elastis. Tidak berarti dia tidak, atau dia tidak berarti dia dehidrasi, begitu istilahnya. Jadi nanti perlu konfirmasi dengan cara yang lain ya, tapi kita bisa cek kalau dia normal sebetulnya tadi itu tanpa ada hal-hal di umur-umur yang aktif tadi itu, ya tidak lebih dari 2 detik Anda kembalikan setelah ditarik tadi itu dia akan kembali ke posisi semula, tidak lebih dari 2 detik. Vena jugularis bisa Anda tekan ya, di pangkal leher itu kemudian nah biasanya dia akan menggembung, ya. Jadi kenapa aliran darah dari luar itu mau masuk ke jantung, mestinya menggembung, ya. Kemudian begitu Anda tekan dia akan hilang lagi. Nah, sebelum Anda tekan Anda bisa cermati, apa namanya, eee, vena jugularis tadi itu harusnya tidak pernah menggembung sebelum Anda tekan. Kalau dia menggembung berarti memang secara apa, patofisiologi itu ada gangguan aliran darah yang mau menuju ke jantung, ya. Sama seperti kalau Anda tekan atau Anda hambat tadi itu sehingga kemudian dia menggembung. Atau Anda menemukan, selain dia distensi dari kejauhan nanti akan kelihatan distensinya. Atau Anda menemukan dia pulsasi, ya, berdenyut. Berarti kan karena posisi vena itu selalu di permukaan, superficial dari tubuh. Sementara arteri itu lebih ke profundal, lebih di dalam, di bagian dalam. Sehingga tidak pernah kelihatan atau sulit sekali karena dia sangat berisiko, apa namanya, terkait dengan keberadaan pembuluh darah tadi itu, maka memang Tuhan sudah menciptakan dia lebih ke dalam dari bagian tubuh. Karena kalau di luar nanti luka begitu dia mancur, bahaya nanti. Berbeda dengan vena. Jadi vena memang lebih ke superficial. Nah itu artinya vena itu tidak pernah pulsasi. Kalau Anda menemukan dia pulsasi itu kemungkinan besar vena besar tadi yang pulsasi, ya di sekitar leher. Nah itu namanya ada gangguan, kemungkinan besar ada gangguan dengan jantung, gitu ya. Oke, kemudian dicek kaki-kakinya, ya perhatikan apakah bentuknya normal, ada yang bengkak, luka, dan segala macam tadi itu. Kemudian ke, bagian belakangnya, jantung diperiksa, ya auskultasi, palpasi, macam-macam tadi itu bisa diketahui dari itu nanti, ya. Apalagi dia ambruk, ini kalau berdiri saja begitu ambruk pun harus Anda periksa lebih lebih detail, karena ada kaitan dengan itu nanti. Jadi pada saat Anda melakukan palpasi jantung, auskultasi jantung, itu 2 hal yang harus Anda perhatikan betul, yaitu satu iramanya, ya perhatikan iramanya, dep 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 dep, harus berirama, harus ritmis gitu ya, berirama. Jadi kalau tidak berirama disebut sebagai, aritmia gitu ya, nggak beraturan, dep dep dep, misalkan begitu tidak beraturan. Jadi ini harus ritmis, dep 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 dep, begitu terus ya. Atau mungkin salah satu hilang, jadi dep 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 dep. Hilang, ada yang hilang. Jadi, nah ini Anda harus perhatikan tadi itu untuk ikuti iramanya sampai sekian kali siklus supaya Anda tahu, ya. Ada yang lebih cepat dari yang Anda duga nanti suara itu muncul atau hilang dari seharusnya suara tadi itu muncul. Ya satu itu yang paling penting ya. Kemudian nanti, bandingkan dengan pulsus. Karena biasanya kalau ada gangguan sistem sirkulasi, pulsus itu hilang, meskipun jantung masih berdenyut, ya nanti akan begitu, ya. Oke, posisi pemeriksaannya, jadi suara tadi itu muncul dari menutupnya katup, perhatikan. Jadi ada 4 katup di dalam jantung, 2 yang besar, 2 yang kecil. Katup yang besar adalah katup mitralis dan bicuspidales dan tricuspidales ya, mitralis dan tricuspidales. Nah, itu posisinya ada di situ. Yang kecil itu aorta dan pulmonalis. Ya perhatikan, aorta dan pulmonalis. Sehingga nah posisi jantung itu miring. Ya, serong ke kiri, sehingga ujungnya itu ada di sisi kiri tubuh. Pangkalnya, base-nya itu ada di sisi kanan, sehingga tricuspidales itu lebih mudah atau lebih jelas didengar dari sisi kanan. Sisanya itu di sisi kiri, semua katup itu geser ada di sisi kiri, baik mitralis, baik pulmonalis, baik itu, aorta gitu ya. Nah itu
ada di baliknya siku, sehingga nanti pada saat memeriksa ya bel bel apa, stetoskop itu dimasukkan di bawahnya atau di baliknya, aksila gitu ya. Karena di situ ada tulang, di sini ada tulang ya, tulang humerus dan tulang. Jadi ini terhalangi, maka kemudian ini diselipkan masuk ke sana supaya, bisa mendengarkan suara jantung. Oke, kemudian respirasi diperiksa ya, terutama dari atas ke bawah, tujuannya apa, nanti kalau ada timbunan cairan apa itu nanti di bagian bawah itu ndak ada suaranya, ya. Oke, kemudian, nah ini area area yang bisa diperiksa secara auskultasi ya terbatas karena dia posisinya tidak seperti manusia ya, dia posisinya, apa ini, berdirinya begitu, ya kemudian bagian yang tidak tertutup tulang itu hanya sedikit saja. Ya yang lain di bagian depan itu ada tertutup skapula dan humerus apa itu, ndak bisa diperiksa gitu ya, sulit. Yang hanya diperiksa ya bagian yang tidak ada, eee, tulang yang membatasi itu. Oke, kemudian manakala diperlukan ya cek magnet mungkin, ini biasa dilakukan di luar negeri. Kenapa begitu? Nanti karena dia dilepas ke padang gembalaan yang potensinya di sana pun ada benda-benda yang berbahaya yang mungkin tertelan, ya zat logam apa itu, tertelan yang akan bisa merusak retikulum. Jadi karena dia berat jenisnya tinggi, kalau ditelan dia langsung masuk ke retikulum. Nah, retikulum tadi itu dikontraksi, Anda tahu bahwa dia mulai dari kontraksi retikulum dan ruminal tadi itu. Kalau dia kontraksi ya kemudian mengecil, lah kalau ada benda logam dan tajam nanti pasti akan tertusuk, ya retikulum tadi. Kemudian terjadi radang, terjadi peritonitis nanti di situ atau retikulitis ya. Nah, itu akan jadi masalah nanti jadi bisa diberikan magnet nanti pelajarannya ada di kuliah nanti. Bisa diperiksa dari sisi kiri ya. Kemudian apakah ada bengkak macam-macam di bagian apa, brisket atau aksila atau regiomin atau di bagian ini ya bisa kita periksa langsung di sana, dari sisi kiri. Kemudian kita periksa rumen ya, termasuk ya palpasi tadi itu tidak cukup dengan hanya pegang, tidak cukup kuat, maka Anda bisa menggunakan tinju sebetulnya untuk memeriksa flank tadi itu ya. Di flank tadi itu apakah terjadi syarat rumen atau tidak itu Anda bisa tinju di sana. Nah, perhatikan Anda harus tahu frekuensi kontraksi rumen. Jadi frekuensi kontraksi rumen tadi itu untuk tahu apakah rumen itu berkontraksi atau mengalami atoni. Jadi harusnya sekitar frekuensinya sekitar 1 sampai 2 menit itu ada kontraksi rumen. Makin dia aktif ya habis makan begitu makin dia, kontraksinya makin sering. Tapi hanya 1 menit sekali saja. Tapi kalau sampai 5 menit tidak ada kontraksi apapun, dia mengalami atoni rumen. Ada banyak penyakit-penyakit di saluran cerna itu yang menyebabkan itu ya, atoni rumen. Oke, jadi kemudian diperiksa bisa pakai ballotment atau sucussion teknik nanti Anda dorong, tekan, nanti ada di praktikum yang lain ya. Kemudian bisa periksa lymph node ya di subiliaka kiri atau prefemoral kiri ya. Kemudian ada periksa pingnya yang kira-kira di bagian mana ya, kemudian timbunan gas itu berada. Apakah itu di rumen, ya gas, free gas blood misalkan begitu atau frothy blood misalkan atau dia curigai LDA atau ada peningkatan gas di bagian yang lain, di bagian sekum dan seterusnya, kolon misalkan begitu, Anda bisa periksa di sana ya. Kemudian periksa kaki belakang ya, apakah ada perubahan panas, bengkak dan macam-macam, kukunya juga demikian sama, kemudian kita pindah ke sisi yang kanan, ya. Dari belakang ke depan terus sampai ke subiliaka, kemudian ke rumen, apa, ke sisi perut bagian kanan ya di situ Anda bisa sukusi atau lakukan, perkusi gitu untuk melihat apakah ada, ping di bagian kanan ya. Di kanan harusnya tidak ada ping, tapi kalau ada kemungkinan adalah sekum atau kolon di bagian atas, kalau di bagian bawah kemungkinan adalah, right displaced abomasum atau abomasum yang di sisi kanan yang kemudian bergeser ke atas ya. Nah, ini hampir bisa dipalpasi, harusnya tidak teraba, ya jadi kalau hepal normal itu selalu ada di baliknya rusuk. Jadi kalau Anda palpasi di baliknya rusuk teraba sesuatu misalkan itu kemungkinan hepar, artinya heparnya besar, ya. Kalau dia normal harusnya tidak sampai melebihi ukuran atau batas dari EGA itu, rusuk tadi itu. Jantung dan apa, beberapa terutama Witherpins test, coba perhatikan.
Withers test itu adalah meremas bagian belakang withers. Withers itu gumba, punuk gitu ya. Tujuannya apa? Untuk merasakan adakah rasa nyeri di bagian kranial abdominal. Jadi kalau Anda remas begitu kuat-kuat dia kemudian ventrofleksi, lawannya membungkuk itu. Jadi apa bahasa Indonesia kalau lawannya membungkuk? Kalau bahasa medisnya ventrofleksi gitu ya. Jadi punggungnya tuh ke bawah gitu ya. Itu normal gitu ya. Tapi kalau enggak mau berarti ada rasa nyeri yang di bagian, kranial abdomen, apapun sebabnya. Nah itu bisa dicek dengan Withers test ya. Kemudian cek kaki depan, baru kemudian, leher dan kepala gitu ya. Nah ini perhatikan tadi, vena jugularis ini kalau Anda tekan, itu dia akan menggembung begini. Tapi kalau Anda enggak menekan, dia sudah menggembung begini masalah. Dari kejauhan kelihatan nanti ya, dari bagian area jugularisnya tadi itu apakah ada distensi atau tidak. Kalau ditekan harusnya memang distensi, untuk mau ambil darah macam-macam tadi bisa begitu. Atau Anda tekan di bagian, terjauh dari leher, ya ini biasanya akan kosong di situ, ngelempet. Kemudian Anda tekan lagi, dia akan terisi lagi, ya kira-kira begitu ya. Posisi kepala, gerakan mata, nostril itu harusnya, lembab, ya tidak berair gitu, tapi lembab saja, tidak ada discharge-nya, tidak ada ulcer, tidak ada macam-macam tadi itu. Anda bisa pastikan ya untuk meriksa kepala, posisi mata, Menas respon ya. Menas respon itu Anda bisa cek fungsi penglihatannya dengan mendekatkan tangan ke arah mata, bola mata tadi itu, maka dia akan menutup matanya. Begitu ada yang mendekat ke bola mata dia jangan terlalu cepat karena nanti angin pun bisa membuat dia menutup, ya. Kita akan menguji visualnya tadi itu. Berbeda dengan PLR. PLR itu kita menguji pupilnya. Kita berikan sinar, ada bereaksi tidak dengan pupil, harusnya dia bereaksi kalau normal. Tapi kalau tidak ada reaksi nanti ada beberapa hal. Jadi memeriksa mata itu tidak hanya dengan fungsi mata, tapi juga terkait dengan fungsi saraf pusat, ya. Baik itu Menas respon, baik itu pupillary reflex atau Bessel reflex ya. Kemudian, palpebral reflex tadi itu, palpebrate tadi itu yang di bagian sudut mata dalam pun Anda cek untuk memeriksa, respon saraf pusatnya tadi. Kalau itu tidak ada respon ya berarti sudah koma, ya kira-kira begitu. Oke, kemudian ya ini lebih detail lagi dari, pemeriksaan di bagian kepala. Termasuk sampai ke rongga mulut, itu nanti bisa diperiksa, ya. Di perhatian khusus nanti untuk yang, betina misalkan post calving, pre-calving coba dicek di pemeriksaan vagina, ya. Kemudian beberapa catatan mungkin Anda temukan apakah ada leleran, ada radang di bagian itu dan seterusnya nanti, Anda catat gitu ya. Pemeriksaan rektal juga bisa dilakukan, jadi biasanya dilakukan setelah mengukur temperatur rektal, kemudian kita lakukan pemeriksaan rektal ya. Kemudian mungkin ada fesesnya, mungkin enggak. Jadi kalau enggak ada sampai jauh pun ya berarti enggak ada feses. Mungkin dia baru defekasi atau memang tidak terbentuk feses. Ya ada sambil ditanyakan itu nanti ke depan. Kemudian kalau ada ya konsistensi fesesnya seperti apa? Apakah dia normal, apakah keras, apakah lembek, apakah cair gitu kan. Kemudian tekanan dari, kolon tadi itu. Nah, kalau normal ya dia masih ya ada kontraksi ya, kemudian tangan Anda seperti diremas begitu. Nanti kalau Anda biasa melakukan palpasi rektal ya. Tulang pelvis bisa dicek, Anda bisa dengan pemeriksaan itu bisa cek untuk ginjal, rumen juga bisa teraba nanti di situ. Ya bahkan, pembuluh darah di sekitar itu juga bisa teraba nanti, ya. Kalau sudah terbiasa, nanti aorta nih, ada premitus, ada macam-macam itu. Bisa bisa teraba di sana. Urolithiasis mungkin bagi yang terbiasa periksa bisa ketemu, nanti kalau enggak ya sulit biasanya. Jadi kadang-kadang ada timbunan-timbunan itu akan terasa di sana, ya. Ya ada caranya untuk memeriksa menggunakan eksplorasi rektal tadi. Ya jeroan-jeroan yang lain atau organ-organ dalam pun yang bisa dilihat apakah ada, intussuscepsi misalkan atau RDE jadi dia L shape dari rumen misalkan dia keras juga begitu nanti bisa teraba, bisa bisa Anda deteksi dengan, pemeriksaan, eksplorasi rektal nanti di sana. Oke mungkin itu saya akan tunjukkan, video singkat saja terkait dengan, pemeriksaan baik itu pada sapi ataupun pada kuda sedikit saja.
Ini kuda pada sapi, dari video yang disiapkan oleh kawan-kawan yang di Nottingham University, jadi perhatikan. Ya, jadi dari kejauhan Anda bisa cek tuh behavior-nya, body condition, bentuk, jadi dilihat dari samping, dari belakang, dari samping lagi. Itu caranya ya, periksa bagian kepala, misalkan begitu, dicek. Itu. Kemudian Anda exam tail to head, dari belakang dulu, ya. Ini Anda bisa cek temperaturnya sambil periksa yang lain-lain ya. Jadi Anda bisa lakukan banyak hal di bagian sisi belakang itu, cek permukaan atau mukosa vagina misalkan begitu ya. Perubahan bentuk ekor dan seterusnya ya. Kemudian kita di sisi kiri ya. Perhatikan bisa dari depan juga ke belakang atau dari betul-betul dari belakang itu ke depan nanti. Ya bagian perut bisa diperiksa nanti, eee, detail dari bagian itu, prefemoral, lymph node, kemudian ini bisa diperiksa di bagian depan, ini scapula gitu ya, subiliacal node juga bisa diperiksa, di vena mammaria juga bisa diperiksa nanti begitu, ya. Nah ini perhatikan ada bengkak apa tidak dan seterusnya bisa sambil diperiksa di sana. Depan, kemudian Anda bisa periksa jantung. Nah, perhatikan masukkan di belakangnya atau di baliknya siku, aksila ya. Jadi meletakkan stetoskopnya di sana ya, di baliknya elbow, siku gitu ya. Perhatikan rate-nya, kemudian ritmenya ya, ritmenya, iramanya ya. Itu periksa respirasi, agak enggak terlalu clear sebetulnya nanti dan tidak ada masalah, Anda coba bisa cek auskultasi pada trache, ya mungkin ada respon batuk, tergelitik untuk batuk dan seterusnya nanti di situ ya. Nah ini Witherbeen test bisa juga dicek, perhatikan tangan ini yang melakukan Witherbeen test ya. Ini kita cek, ini bisa kita lakukan, jadi pemeriksaan auskultasi itu bisa tidak hanya pada sistem sirkulasi dan, respirasi, tapi kita bisa periksa, pada rumen ya untuk mengetahui kontraksi rumen ya, dengan auskultasi. Nah, ini tadi, jadi kita lakukan kombinasi antara perkusi dengan auskultasi untuk melihat, untuk mengetahui adanya kembung apa tidak di situ, ya. Kalau kembung ya ada bedanya, ini balut menteknik, ya kita dorong-dorong, kita ya itu adanya gas cairan apa itu bisa kita ketahui dari situ. Kemudian pindah ke sisi kanan, ya. Ya, bisa dicek di sini kita tricus puditalis bisa kita cek, ya. Ya sama seperti di bagian sisi kiri, paru-paru juga begitu. Ya, di bagian ini adakah gembung, bisa dicek itu. Nah, jadi kalau di sisi kanan itu enggak ada yang besar kantongnya kecuali abu masuk nanti yang bergeser ke sisi sini. Sehingga kalau ada pink di bagian ini bisa diyakini itu dari abu masuk yang bergeser ke sisi kanan ke atas ya, right displaced abu masuk. Oke, kemudian ya leher dan kepala, dada dicek, lehernya dicek. Kepala juga begitu, kepala itu ada telinga, ada mata, ada hidung, mulut juga bisa diperiksa semua di sana. Nah, discharge apa tidak, harusnya hidung itu basah, jadi kalau dia kering apa tidak dan seterusnya banyak hal, ya. Matanya juga begitu, ada bengkak, ada ulcerasi kornea, ada discharge discharge okuler, macam-macam itu bisa dicatat nanti di sana. Ya, vena jugular juga diamati. Jadi kemudian kita coba tekan, mestinya dia distance di bagian itu, ya. Jadi menggembung gitu, kalau dilepaskan ya hilang lagi. Tapi kalau ini sudah menggembung dari awal ini berarti ada masalah. Aliran yang menuju ke jantung enggak lancar. Kita skin tenting tadi itu ditarik kulitnya,
Nah, periksa bagian dalam mulut ya, ada lesi apa tidak, gigi Eva-nya seperti apa, kemudian lidahnya seperti apa, ini kita bisa periksa. Ya, oke, jadi kira-kira itu pada sapi kita pindah ke kuda gitu ya. Ya kurang lebih sama nanti pada kuda. Ya sedikit saja pada kuda. And Dr. Tom Shell, Newbell Veterinary Research. Today, Kurang lebih sama gitu ya. for educational purposes. Today's video's topic is going to be just doing an overall evaluation or examination of the horse for all intensive and normal purposes. I think that these bits of information are important for the average horse owner to be able to detect what problems might be present, to evaluate the heart or elevations of heart rate, maybe low heart rates that maybe accompany things like colic, to be able to listen to the abdomen itself in terms of gut sounds, again, for evaluation of colic, looking at various lumps and bumps. It's basically just the basics of what I think every horse owner should know if they're going to own a horse, to be able to evaluate from the basics, maybe to help kind of cut back on some of the veterinary expenses, to know when to call the vet out, when not to call the vet out. So with that being said, one of the first things we look at from a vet's point of view, looking at these horses is just their general demeanor. We also look at their body condition. It's helpful in a different array of situations, again, depending on what this patient is present for. But we'll kind of get an idea of what their meditation is. Are they alert? Are they responsive? Are they depressed? A lot of times, if we're running a fever or even with colics, they've got their ears back, heads dropped down, fairly depressed type of meditation. So all that is kind of important and a little bit of a piece of the puzzle that we put together. But looking at the eyes, how wide open are they? In some cases, we can look at the whites of the eyes and we'll see discoloration, things like a yellow color that might be indicated with an anemia or a type of liver problems. We're looking at both of the nares here to make sure that both are patent and that we're blowing air equally out of both. Ya, nafasnya bisa dicek. Not wide open, which might go along with the horses having a hard time breathing. So we're just looking for normal types of situations here. Permisi dokter, mohon maaf videonya gelap. Looking at the Bisa. we're looking for a nice pink color. Generally, we're a little bit of a darker pink around the Misalnya bisa diperiksa gigi Eva-nya, nice pink color. fungsi, It's moist. ya, And the apa tidak, kemudian ditekan itu CRP-nya seperti apa. and that's basically assessed by taking our fingers, pushing in on the gums right here to where we make it go blanch white, and then it gradually turns back to a pink. And that's an indication of capillary blood flow to those areas. When we blanch down on it, it turns white. When we release, it should turn back to a nice pink color, generally within 2 to 3 seconds tops. Ya, That's normal. lebih dari 2 detik itu. CRP-nya sama seperti pada skin turgor tadi itu. Various reasons. So normal refill times about 2 to 3 seconds. Detail ada di petunjuk praktikum nanti di sana ya. Should be pink and a nice moist feel to them. So moving on from there, obviously looking at the body condition of the animal. The other thing that we will do is start to evaluate the heart rate. And Ya, periksa jantungnya. all right, so now we're going to evaluate the cardiovascular system, mainly Ini looking at caranya the heart rate. memeriksa ya The easy rate-nya. thing to do, you can pick up a pasang. stethoscope, at any veterinary supply. Kurang lebih sama seperti pada sapi tadi In itu. a lot of the case, they will have lower grade nurse quality stethoscopes. Really, anything will do. So it doesn't have to be the top of the line stethoscope. But what we're going to be doing is listening to the heart of these guys. The easiest access point for the heart or the auscult or listen to the heart, of course, is behind the left elbow.
The heart is. garis siku yang sebelah kiri, ya masukkan di sana. You have Perhatikan posisi katup ya tadi, 35 pulmonary, aorta, dan mitralis. fastest thing in the world, so it takes a little bit of time to be able to listen to it because the horses, because of how large their chest is, the heart tends to be a little bit muffled, a little bit quieter. So it is very helpful if you have a quiet environment when you're listening to it. But it's going to be at a very, very slow pace. The heart itself, what you're going to hear in the horse is basically we've got two heart sounds itself. It's basically a lub dub type of thing. Sama. And the lub dub is one Jadi, heartbeat. And selalu again, ada dua suara besar dan kuluk. watch your watch. Generally, I watch for about 15 seconds, listen to the heart, count off how many times we're beating Ya, in ritmenya 15 atau seconds. frekuensinya bisa dicek dengan And then we've got our heart rate per minute. So jam again, tangan average kita horse is between atau 35 ada to 40. stopnya. And we're going to take a listen to him. So we put our stethoscope in and we will place it behind the left Ya, elbow. letakkan di bagian dalam dari Up against the chest. siku sebelah kiri. You should be able to hear it. Tawan, Anda bisa mendengarkan suara lubuk-lubuk tadi gitu ya. In some cases, it does take a little bit of manipulating to find that exact spot that you can hear it the best in. You can go up, down, a little bit further towards the front or a little bit back towards the rear. But you should be able to find it, be able to hear it fairly well in most horses. The larger the horse, the more body weight they are carrying, the harder sometimes it can be to actually hear the heart, the more focused you have to be on listening to it. So what is the importance of listening to the heart or evaluating the heart rate in a horse? Generally, number one, it's an indication of fitness. The more fit these horses are, such as a race Makin horse, dia such as fit, this, makin we're generally perlahan lower itu heart rate, rate-nya sometimes as gitu low ya. as 28 beats per minute. Makin dia terlatih, laju frekuensi denyut jantungnya makin rendah. Anemias, that type of conditions, heart rate's going to go up. When we're dealing with colicky horses that are painful, we will use this. Kalau heart dia rate as ada an rasa nyeri, indicator itu of pasti how ada bad meningkat. or how Misalkan critical the begitu. situation we are dealing with. The higher the heart rate, it equates to the more pain the animal is feeling, which then equates to potentially more of a severe problem that we're dealing with inside of the belly itself. But that holds true as well with any other type of condition. We can have a horse with an acute fracture or an acute bow or tear in a tendon, even a trauma type of situation. Evaluate the heart rate. Heart rate generally is going to be above that 40 beat per minute mark, which is going along with pain. So we'll use that heart rate as an indicator of pain. We also use it as a reflective indicator of how we're doing with our pain management versus, in terms of pain medications, are we getting that heart rate to come down? Is the horse stable? Is the horse feeling better? That kind of jazz. So we've got heart rate covered. You can auscultate the lungs themselves as well, just by Bisa working up periksa paru-paru, sistem respirasinya. for cases of things like COPD or asthma. Nah, biasanya ada COPD, ya kronik, Explain in a apa video. namanya, respirasi disease. Ya. Auscultate or listen to the lungs themselves. Moving into the abdomen. Biasanya mengiwising nanti akan muncul di situ ya. Kemudian di belakang ada kolon besar yang ya. Jadi seringkali kolik bisa terjadi di situ. Membesar atau kolonnya. Kelihatan sekali. Looking for normal types of situations, we'll also evaluate them from the rear, visually looking at that. Di belakang kelihatan dia perutnya membesar gitu. Extended, does it seem to be lopsided? Are we an apple type of shape? Ya, seperti do we have apel any membesar. gaseous distension of the abdomen? So that's the first thing we'll start to auscultate or to evaluate. Nah, berarti kan perutnya kuda itu atletis, fit ya, sulit. Jadi sehingga kemudian kalau kita mau lakukan pemeriksaan misalkan ballotment itu tidak bisa. Berbeda dengan sapi yang agak longgar perutnya. Ini kuda malah lebih atletis lagi sehingga ini kenceng banget. Sehingga sulit untuk kita lakukan pemeriksaan ballotment. Ya bisa. Listening for sounds that they're moving, that they're making their normal happy sounds that they should be. And so we can kind of help to identify where potentially the problem is at. When we're looking at the upper left quadrant here, we're mainly dealing with small intestinal type of noises. The lower left quadrant is the left dorsal colon. Dorsal colon begitu, jadi di sisi kanan juga ada sekum yang gede juga, termasuk yang kolon di dorsal juga ada di sana. Nah, saya bisa periksa apakah ada kontraksi, ada motilitas. Ya. Nah, di bagian ini, ya. Di sisi kanan juga demikian sama.
The cecum itself kind of makes a little bit of a dripping type of noise. It's almost like a metal can. with a little Sikum bit of akan lebih mudah diperiksa di sisi kanan atas a gitu. bit of a resonant type of sound. Nanti di bagian, kemarin yang di bagian diagnosa kan kita sudah perhatikan kuadrannya, ada 4 bagian dari perut sebelah kiri dan sebelah kanan. Most veterinarians will do a rectal examination to feel whether if there's any displacements, any movements along those lines that are abnormal or atypical for that animal itself. One of the other things that we will do to assess whether if we have gas buildup is that we will place our stethoscope. Pada gasnya di situ, Ping around it with our fingers. ada ping apa tidak, ya, gembung And gitu. some vibration that will a lot of times interface with gas and create a pinging type of noise back to us. If we have just normal gas moving through the intestinal tracts, most of the time we won't get a consistent ping back. But if we have, for instance, over where the cecum's at, if the cecum becomes Ya, nanti dipelajari lebih jauh, ya, kita cek temperaturnya. Hati-hati jangan di belakang kuda. all right, so taking the temperature. Jadi jangan periksa di belakang kaki kuda, nanti akan menendang. Pas dari samping, ya, usahakan dari samping. Ya, kuda itu tidak terlalu melihat sisi belakang. Kalau dia kaget, kaki itu dua-duanya akan terangkat semua dan nendang. Sehingga periksa dari sisi samping, termasuk untuk pemeriksaan temperatur, ya, vital. Nah, ini termometer yang lama, jadi kita harus dikibaskan begitu, masih raksa atau alkohol itu. Kemudian dimasukkan ke rectum dan dipegang, hati-hati dipegang supaya dia tidak didorong keluar ataupun ada pecah nanti ada masalah. Ya. Nah, ini kita cek untuk respon dari perineum, ini tandanya dia normal. Kemudian kita masukkan dari samping, perhatikan. Kemudian kita lihat dipegang, kemudian dilihat. Ya, masukkan. Oke, kita lewati saja. Nanti bisa dipelajari lebih dalam. Mungkin itu yang saya sampaikan secara umum sudah ada di sini. Nanti bisa dipelajari lagi di materi yang ada di Hepatic Learning gitu ya. Saya rasa mungkin waktu kita sudah cukup untuk saya sampaikan sebentar masalah pengantar praktikum untuk hewan besar sampai hari ini. Barangkali ada ditanyakan sebelum Anda praktikan nanti di minggu depan. Ya. Sebelum itu saya buka kuis pretest hari Senin malam, perhatikan ya. Jadi kalau praktikum kita Selasa siang, Senin malam ada pretest. Silakan, pretest bahannya adalah bahan diagnosa klinik. Jadi Anda harus tahu berapa itu pulsus normal pada pedet, pada kambing, pada sapi, itu mesti tahu nanti supaya nanti prakteknya ya sudah tahu, tinggal dilaksanakan saja ya gitu ya. Oke, apa tadi? Dokter izin tanya, berarti malam ini sudah ada pretest atau belum? Belum. Minggu depan, Selasa depan. Senin depan ya. Jadi praktikum Selasa siang, jadi Senin malam supaya tidak mengganggu jadwal yang lain. Saya tidak tahu jadwalmu yang lain mana supaya aman. Senin sore malam nanti ada kita buka kuis. Beberapa pertanyaan saja, tidak panjang ya. Jadi kira-kira setengah jam itu sudah sangat cukup nanti. Itu ya. Baik dok. Oke, ya. Sama ini dok, berarti untuk pemeriksaan pemeriksaan fisik itu dilakukannya di luar jam praktikum kering ya? Ya, jadi pada saat tahapan berikutnya praktikum kering dulu setengah jam, setelah itu ke kandang sampai jam berapa? Sampai jamnya habis jam 3 gitu ya. Jadi materi-materi yang lain pendek-pendek gitu ya. Jadi biasanya tidak lebih dari setengah jam. Itu sudah selesai, kemudian lanjut yang praktikum kebagian jadwal praktikum hands on ya di kandang, ya praktikum di kandang menyusul. Setelah yang lain kalau tidak ada jadwal praktikum ya kerjakan modulnya. Modul saya buka sampai beberapa hari setelah sesi praktikum multimedia. Semuanya begitu.
Jadi jangan pernah lupa mengerjakan modul praktikum. Jadi modul praktikum itu sudah mulai dibuka begitu Anda setelah praktikum kering. Ya, praktikum kering itu jam 13 sampai 13.30, setelah itu terbuka sampai beberapa hari. Nah, kalau Anda lupa ya salahmu dewe, ndak ada lagi alasan Anda ndak mengerjakan, untuk alasan apapun. Internet ndak mungkin mati sampai seminggu, gitu ya. Wah, HP-mu mati sedina kamu sudah bingung, jadi ndak mungkin mati seminggu sampai. Jadi kegiatan apapun kecuali kamu koma sampai sekian lama misalkan gitu. Kalau sakit pun mestinya kan ya nanti saya ada evaluasi kalau sakit, tapi kegiatan-kegiatan lain pun ada masalah apa itu mestinya bisa mengerjakan. Waktumu tuh 12 kali minimal 5 hari. Ya, ada lebih dari 100 jam kamu punya kesempatan untuk mengerjakan, eee, modul praktikum itu, yang enggak lama, mungkin hanya 10 menit, 15 menit, selesai, itu ya. Jadi mungkin itu, saya ingatkan saja itu sebenarnya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Materi ada di Hebat e-Learning, silakan dipelajari nanti untuk Anda persiapan di kandang minggu depan, yang kebagian jadwal di kandang. Nanti menyusul saya upload jadwal praktikumnya di Hebat e-Learning. Mungkin dengan ini saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Dokter.